Kami dari kelompok 7 dengan anggota dengan NPM 06 Azizan Lahira, NPM 16 Sekar, NPM 26 Namira, NPM 36 Ignacia Putri, NPM 46 Dea Kirana, NPM 56 Bagas Krisma, NPM 66 Rian Mei, NPM 76 Aditya Muzaki, NPM 86 Adinda Rahmatanti, NPM 96 Aurelia Asila, dan NPM 106 Titania Farah. Di sini kami akan menjelaskan tentang biofilter. Saya akan menjelaskan tentang biofilter. Pengertian biofilter. Biofilter adalah sistem pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang yang melekat pada permukaan media kontak sebagai media kontak. Biofilter biasanya terbagi menjadi dua, yaitu filter aerob dan biofilter anaerob. Pada proses anaerobik, oleh mikroorganisme atau biofilm, penguraian zat organik tidak memerlukan pasokan oksigen. Beda dengan proses aerobik yang memerlukan pasokan oksigen dengan cara aerasi untuk penguraian zat organik. Reaktor yang digunakan biasanya berupa bioreaktor tunggal yang menggunakan proses secara anaerobik atau aerobik maupun keduanya, yaitu proses hibrid. Pengaliran air limbahnya sendiri secara closed flow ke arah vertikal ataupun horizontal. Selanjutnya ada biofilter aerobik. Biofilter ini dioperasikan dengan pasokan oksigen melalui injeksi udara dari unit kompresor atau blower. Udara diinjeksikan pada bagian bawah dari media filter dengan tekanan tertentu lewat media porous atau unit diffuser atau pipa berlubang atau perforated pipe. Proses aerobik selalu diletakkan setelah proses anaerobik, karena pada pengoperasiannya biofilter aerobik menggunakan beban pengolahan yang lebih rendah. Dan selanjutnya ada biofilter anaerobik, yaitu biofilter yang mampu mengolah air limbah dengan kandungan organik yang tinggi dan tahan terhadap perubahan konsentrasi serta debit aliran secara mendadak. Proses ini mengkonversi senyawa organik kompleks menjadi biogas. Proses ini juga menghasilkan lumpur biologis yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses aerobik. Hanya saja, proses ini biasanya menimbulkan bau akibat produksi gas hidrogen sulfida ataupun asam-asam organik. Biofilter anaerobik, aerobik atau hybrid, proses ini berlangsung dengan cara menggabungkan proses biofilter aerob dan proses biofilter anaerob. Pada proses anaerob, polutan organik yang ada di dalam air limbah akan terurai menjadi gas CO2 dan metana atau CH4 tanpa memerlukan udara. Tapi, pada proses ini amoniak atau NH4 dan gas hidrogen sulfida atau H2S tidak hilang. Supaya dapat memenuhi baku mutu, maka pengolahan dilanjutkan pada proses biofilter aerob. Pada proses ini, polutan organik yang masih tersisa akan terurai menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Amoniak ini akan teroksidasi menjadi nitrit yang selanjutnya akan menjadi nitrat, sedangkan gas H2S akan diubah menjadi sulfat. Nah, selanjutnya di sini saya bakal menjelaskan kriteria desain yang biasa digunakan dalam IPAL atau perencanaan instalasi pengolahan air limbah. Di sini biasanya perencanaan desainnya dari biofilter anaerobik itu yang pertama ada beban BOD per satuan permukaan media itu 5-30 gram BOD per meter persegi. Yang kedua beban BOD di sini ada 0,5-4 kg BOD per meter persegi media. Dan yang ketiga waktu tinggal total rata-rata itu biasanya 6-8 jam. Yang keempat tinggi ruang lumpur biasa digunakan itu 0,5 meter atau 50 cm. Yang kelima ada tinggi bed media per pembiakan dari mikroba di sini 0,9 sampai 1,5 meter. Dan yang keenam ada tinggi air di atas bed media itu 20 meter. Tinggi keseluruhan 5-7 meter dan yang ke-8 area permukaan tertentu dari paket media plastik itu 100 meter persegi. Dan yang ke-9 ada fraksi kosong 95%. Yang ke-10 densitas dari media pendukungnya itu 100 kg meter kubik. Selanjutnya ada biofilter aerobik. Yang pertama ada beban BOD per satuan permukaan media atau LA sama dengan 5-30 gram BOD per meter kuadrat per hari. Yang nomor 2 ada beban BOD 0,5 sampai 4 kg BOD per meter persegi media. Yang ketiga, waktu tinggal total rata sama dengan 6 sampai 8 jam. Yang keempat, tinggi ruang lumpur sama dengan 0,5 meter. Nomor 5, tinggi bed media pembiakan mikroba 1,2 meter. Yang keenam, tinggi air di atas bed media sama dengan 20 meter. Yang nomor 7, beban BOD rata-rata 1.700 mg per liter.
Yang ke-8, beban rata-rata SS sama dengan 1.500 mg per liter. Yang ke-9 ada pH sama dengan 3,7. Yang ke-10 BOD removal sama dengan 96%. Yang ke-11 waktu detensi maksimal 20 jam. Yang ke-12 effluent 50 mg per liter. Selanjutnya adalah karakteristik desain. Pertama, terdapat dua bak kontraktor, yaitu bak kontraktor anaerob dan bak kontraktor aerob. Yang kedua, proses yang terjadi dalam biofilter ada proses anaerob, aerob, dan anosik. Yang ketiga, di dalam bak kontraktor anaerob dapat diisi dengan media dari bahan plastik tipe sarang tawon. Yang keempat, tangki biofilter terbuat dari bahan kedap air dan tahan korosi. Yang kelima, jumlah bak kontraktor anaerob terdiri dari minimal 3 kompartemen. Yang keenam, di dalam bak kontraktor diisi dengan media dan bahan tipe sarang tawon sambil diaerasi. Biofilter memiliki kelebihan. Yang pertama, seluruh air limbah yang berada di bak penampungan akan mengalami proses penguraian secara biologis dan bahkan limbah dengan zat organik. Yang kedua, biofilter dapat mengurangi suspended solid, deterjen fosfor amonium, konsentrasi padatan tersuspensi atau TSS, COD, dan BOD pada limbah. Yang ketiga, pengolahan air limbah lebih mudah. Yang keempat, biofilter memerlukan lahan yang tidak terlalu luas. Yang kelima, biofilter hemat biaya operasional. Yang keenam, lumpur yang dihasilkan relatif sedikit. Yang ketujuh, biofilter menghilangkan nitrogen dan fosfor pada limbah. Dan yang terakhir, biofilter dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrat BOD cukup besar. Untuk kekurangan yang pertama yaitu sampah padat yang terbuang ke dalam biofilter dapat menyumbat dan membuat sistem dari biofilter ini sendiri itu tidak bekerja dengan baik dan benar. Untuk sampah padat yang dimaksud di sini yaitu pembalut, tisu, benang, kain, dan juga lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, pembuangan minyak dan lemak dari aktivitas dapur masyarakat dapat mengurangi kinerja dari biofilter ini sendiri. Selain itu, oli bekas dan gemuk juga dapat menimbulkan pengurangan kinerja dari biofilter. Lalu yang keempat, volume dari bak penampungan biofilter ini biasanya kerap menyempit karena masuknya tanah, batu, dan juga pasir. Mekanismenya yaitu air limbah influent dipompa ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik tersuspensi. Air limpasan dari bak pengendap awal dialirkan ke reaktor biofilter anaerob yang menurunkan polutan organik yaitu BOD, COD, dan padatan tersuspensi. Penguraian zat-zat organik tersebut dilakukan oleh bakteri anaerobik. Selanjutnya, air limpasan dari biofilter anaerob diproses menggunakan biofilter aerob. Dalam proses ini terjadi proses aerasi sehingga mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang tersisa menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Amoniak akan teroksidasi menjadi nitrit, selanjutnya akan menjadi nitrat, sedangkan gas hidrogen sulfida H2S akan diubah menjadi sulfat. Kemudian, air limpasan dari biofilter aerob dipompa ke dalam bak pengendap akhir. Nah, setelah itu air dialirkan ke bak biokontrol, yang terakhir dialirkan ke bak kontaktor klor untuk proses disinfektasi. Nah, di dalam bak kontaktor klor ini, air limbah dikontakkan dengan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen. Air olahan atau influent, yakni air yang keluar setelah proses klorinasi, dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum, karena dengan proses kombinasi dari aerob dan anaerob ini, polutan organik seperti zat organik BOD, COD, amonia, deterjen, padatan tersuspensi, maupun fosfat dan lainnya dapat teroleh secara maksimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.